Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi mengenai ketidakakuratan Google Maps sebagai aplikasi penunjuk arah, di mana anggota dari kelompok 1 yang pertama yaitu adalah Mutiara Nabila, yang kedua Alfi Tiarama, yang ketiga Wulandari. Baiklah, next. Next, materi pertama akan dijelaskan oleh Adela. Kepada Adel, dipersilakan. Terima kasih kepada Wulan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi pertama yaitu pendahuluan. GPS atau Global Positioning System digunakan sebagai pendeteksi posisi, kecepatan, dan kecepatan setiap saat. GPS sangat banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti penunjuk arah dan juga bisa mengukur kecepatan gerak lempeng pada saat terjadi gempa bumi. GPS pada smartphone juga dapat mengetahui koordinat dari penggunanya, berupa data latitude dan longitude. Salah satu aplikasi yang GPS pada smartphone yang sering kita gunakan yaitu Google Maps. Google Maps merupakan sebuah situs layanan pemerataan web yang dikembangkan oleh Google. Informasi geografis hampir seluruh wilayah di bumi dapat dilihat melalui situs Google Maps. Next, Win. Tujuan dalam penulisan artikel ini yaitu ingin mencari tahu mengenai kendala apa dan apa yang melatar belakangi aplikasi Google Maps tidak akurat dan menganalisis mengenai aplikasi Google Maps ini. Latar belakangnya yaitu artikel ini latar belakangi oleh ketidakakuratan aplikasi Google Maps pada smartphone yang membuat sebagian orang tidak mau menggunakan aplikasi Google Maps pada smartphone. Next, Win. Metode penelitiannya yaitu metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah literatur review. Digunakan ada beberapa langkah, yaitu yang pertama menentukan topik, yang kedua melakukan pencarian dan penyeleksian artikel, yang ketiga melakukan analisis dan sintesis literatur, yang keempat melakukan organisasi tulisan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Adel. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Elvi. Kepada Elvi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil dan diskusi dari kelompok kami. Nah, Global Positioning System atau yang biasa kita singkat dengan GPS merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai menentukan posisi pada permukaan bumi dengan sinkronisasi sinyal satelit. Prinsip kerja Global Positioning System atau GPS pada dasarnya itu memiliki kemiripan dengan prinsip kerja smartphone saat terhubung dengan operator telekomunikasi. Nah, pada smartphone terdapat kemampuan yang dapat berkomunikasi pada dua arah dengan BTS, di mana BTS merupakan kependekan dari Base Transceiver Station. BTS ini adalah elemen terluar yang menghubungkan langsung semua telepon seluler yang terhubung ke operator. Nah, saat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ponsel secara sadar mengambil sinyal dari BTS lain, tetapi tetap dalam satu operator telekomunikasi. Nah, jangkauan BTS tidak terlalu jauh sehingga operator telekomunikasi bisa mendapatkan sinyal yang bagus di mana saja. Maka, untuk menunjukkan dengan tepat lokasi menara BTS yang sinyalnya diterima oleh ponsel. Nah, selanjutnya sistem navigasi GPS itu ada 3 elemen utama. Yang pertama itu ada segmen tanah,
atau ground segment itu adalah stasiun bumi atau space segment sebagai pengendali satelit. Selanjutnya segmentasi ruang atau user segment berupa satelit yang mengorbit di sekitar bumi, dan segmen pengguna adalah penerima GPS. Selanjutnya, secara umum perangkat GPS ini penjelasannya kami dapatkan dari dari artikel kami juga kami ambil, Bu. Jadi yang di PPT ini cuma secara umum dan penjelasannya kami ambil dari artikel, Bu. Lanjut slide-nya, Nda. Oh iya, astagfirullah. Oh ya, penjelasan selanjutnya itu secara umum perangkat GPS mengukur waktu tempuh gelombang elektromagnetik sampai pada receiver dari setidaknya 4 satelit yang berbeda. Nah, sehingga diperoleh jarak antara receiver terhadap satelit-satelit tersebut. Sistem GPS dapat mengukur jarak satelit terhadap receiver melalui persamaan D sama dengan P kali delta T. Dengan delta T merupakan selisih waktu saat sinyal diterima oleh receiver terhadap waktu saat sinyal ditransmisikan oleh satelit. Dan V adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik. Lanjut slide-nya, Nda. Google Maps merupakan layanan pemetaan web yang dikembangkan oleh Google. Nah, layanan ini dapat kita akses melalui web yang telah ditampilkan di PPT ini. Itu ada maps.google.com. Nah, tampilan dari Google Maps ini dapat kita lihat pada gambar itu Google Maps memberikan citra satelit, peta jalan, panorama 360 derajat, kondisi lalu lintas, dan perencanaan rute untuk berpergian dengan berjalan kaki, mobil, dan angkutan umum. Nah, tampilan satelit yang kita lihat pada Google Maps adalah top down. Nah, penelitian ini bersifat deskriptif, ingin mencari jawaban dari pertanyaan dalam sebuah permasalahan yang kami kaji, yaitu pada tingkat akurasi GPS dalam menentukan lokasi pada Google Maps. Lanjut, Nah. Nah, GPS yang ada pada smartphone, maaf, Nah. Nah, GPS yang ada pada smartphone mempunyai pergeseran posisi dari titik pembacaan. Lapisan atau layer yang terdapat pada Google Maps juga dilengkapi dengan peta digital. Nah, tingkat akurasi dapat digunakan untuk menentukan titik posisi yang dipengaruhi oleh kualitas sinyal dan jaringan. Kecepatan yang ada pada smartphone tidak dipengaruhi oleh tampilan yang ada pada Google Maps. Nah, berdasarkan teori relativitas, penyimpangan waktu satelit terhadap bumi didasarkan oleh satelit-satelit yang bergerak relatif terhadap bumi serta faktor gravitasi bumi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Elvi. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulannya akan saya jelaskan sendiri. Di mana kesimpulan ini yaitu berdasarkan penelitian dari review yang kami lakukan. Ada beberapa artikel mengenai ketidakakuratan Google Maps sebagai aplikasi penunjuk arah. Google Maps merupakan situs layanan pemetaan web yang dikembangkan oleh Google, di mana informasi geografis hampir seluruh wilayah
di bumi dapat dilihat melalui situs Google Maps. Dan tingkat akurasi untuk menentukan titik posisi atau panjang jarak itu dipengaruhi oleh kestabilan jaringan, kualitas sinyal, dan jaringan yang tersedia di lokasi, di mana kecepatan atau prosesor yang ada pada smartphone tidak terlalu berpengaruh pada posisi yang ditampilkan pada Google Maps, di mana kualitas pemilihan operator dan ketersediaan jaringan itu sangat penting karena mempengaruhi dalam penentuan tingkat akurasi yang akan berpengaruh pada pergerakan titik tampil yang ada pada Google Maps. Mungkin itulah kesimpulan dari presentasi kami pada kali ini. Kami izin menjawab. Kami buka sesi untuk sesi tanya jawab. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Kami dari kelompok 5. Sebenarnya PPT ini cuma poin-poin penting yang kami masukkan, Bu. Dan dari poin-poin itu kami akan menjelaskan poin-poin itu, Bu. Kami tidak membaca dari PPT, tapi kami menjelaskan poin-poin yang kami tuliskan di PPT, Bu. Mungkin itu penjelasan presentasi dari kelompok kami, Bu.